Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya, yaitu yang berjudul Peran Evaluasi Jabatan dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pegawai. Evaluasi jabatan yaitu proses sistematis menilai relatif jabatan dalam organisasi, menciptakan struktur organisasi yang adil, rasional, dan efisien. Dasar sistem pengajian, pengembangan karir, manajemen kinerja. Di sini ada latar belakang evaluasi jabatan. Yang pertama ada tantangan keadilan, yaitu ketidakseimbangan tanggung jawab dan penghargaan. Yang kedua ada ketumpangtindihan fungsi, yaitu pemetaan jabatan tidak tepat menyebabkan duplikasi tugas. Dan terakhir ada struktur rasional, yaitu alat penting menyusun struktur perusahaan fungsional. Di sini ada konsep dasar evaluasi jabatan. Yang paling bawah ada fondasi kompensasi, yaitu dasar sistem pengajian adil dan rasional. Yang di tengah ada karakteristik pekerjaan, bukan penilaian individu pemegang jabatan. Dan paling atas ada nilai relatif, yaitu membandingkan jabatan dalam organisasi. Untuk selanjutnya di sini ada tahapan pelaksanaan evaluasi jabatan. Yang satu itu ada analisis jabatan, mengumpulkan data tugas dan tanggung jawab. Yang kedua itu ada deskripsi jabatan, menyusun alunan jabatan. Yang ketiga ada pemilihan metode, ada ranking class of duty compression. Yang keempat ada penilaian dan pembobolan. Untuk selanjutnya ini ada manfaat evaluasi jabatan. Di sini ada 4 ya. Yang satu ada keadilan internal, yang kedua ada dasar promosi, yang ketiga ada struktur jelas, yang keempat ada motivasi kerja. Selanjutnya di sini ada kendala dalam evaluasi jabatan nih. Yang satu ada data tidak akurat atau yang disebut kurangnya data terdiri dari valid. Yang kedua ada subjektivitas atau ketergantungan pada penilaian subjektif. Yang ketiga ada pemahaman teknis, minimnya pengetahuan evaluator. Yang keempat ada residensi karyawan, ketakutan akan perubahan dan komprehensi. Di sini ada solusi mengatasi kendala. Yang pertama ada partisipasi karyawan, melibatkan karyawan dalam proses evaluasi. Hal ini penting untuk mengomunikasikan tujuan dan manfaat dari evaluasi jabatan kepada karyawan. Ketika karyawan memahami bahwa evaluasi jabatan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan bukan hanya sebagai penilaian, mereka lebih cenderung berpartisipasi aktif. Karyawan bisa dilibatkan dalam proses pengumpulan data dengan cara mengisi survei atau memberikan umpan balik langsung mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan cara ini, mereka merasa dihargai dan memiliki suara dalam evaluasi jabatan. Pastikan bahwa karyawan merasa nyaman dan aman untuk memberikan umpan balik. Ini bisa dilakukan dengan menciptakan budaya organisasi yang terbuka dan mendukung masukan dari setiap level karyawan. Yang kedua ada pelatihan teknis, memberikan pelatihan kepada evaluator. Karyawan dan manajer HR perlu dilatih dalam menggunakan sistem atau perangkat lunak yang digunakan untuk evaluasi jabatan. Pelatihan ini akan memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan dengan benar, efisiensi, dan tanpa hambatan teknis. Misalnya, penggunaan software manajemen SDM yang dapat membantu dalam pengumpulan data, penilaian, dan pembuatan laporan. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu karyawan dan manajer memahami bagaimana menganalisis deskripsi jabatan secara teknis dan menyusun deskripsi jabatan yang akurat dan komprehensif. Ini penting agar evaluasi jabatan yang dilakukan didasarkan pada informasi yang jelas dan terperinci mengenai tugas, tanggung jawab, dan persyaratan setiap posisi. Yang ketiga ada metode objektif. Menggunakan metode evaluasi terstandarisasi. Metode ini melibatkan penilaian berbagai aspek pekerjaan, misalnya keterampilan, tanggung jawab, pengalaman, dan kondisi kerja, dengan memberikan poin untuk setiap faktor. Setiap jabatan diberi nilai berdasarkan sejumlah kriteria yang sudah ditentukan. Dengan menetapkan kriteria yang jelas dan nilai untuk setiap faktor, evaluasi jabatan menjadi lebih struktur dan kurang dipengaruhi oleh penilaian subjektif. Hal ini juga dapat membantu dalam membandingkan jabatan yang serupa di perusahaan dengan cara yang objektif. Yang terakhir ada evaluasi berkala, melakukan penilaian secara berkelanjutan. Untuk mengatasi kendala evaluasi jabatan dengan cara evaluasi
berkala dapat memberikan manfaat yang signifikan untuk memastikan bahwa jabatan dan struktur organisasi tetap relevan, adil, dan akurat. Evaluasi berkala memungkinkan perusahaan untuk menilai kembali posisi jabatan seiring waktu dan mengidentifikasi perubahan yang diperlukan. Nah, untuk kesimpulan dan sarannya, di sini ada kesimpulan, evaluasi jabatan berperan penting menciptakan efektivitas kinerja, mendukung struktur, pengajian adil, dan motivasi kerja. Implementasi memerlukan pendekatan objektif dan menyeluruh. Untuk sarannya, yaitu pelatih tim SDM tentang metodologi evaluasi, evaluasi periodik menyesuaikan dinamika perubahan, keterlibatan pegawai, dan komunikasi terbuka. Yang terakhir, manfaat hasil untuk pengembangan karir.